Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ketiga saya akan membahas tentang tahapan analisis sistem. Ada 4 tahapan analisis sistem. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, memahami kerja sistem yang ada saat ini. Yang ketiga, menganalisa sistem. Dan yang keempat, membuat laporan analisa sistem. Saya akan jelaskan satu-satu. Pertama, mengidentifikasi masalah. Bagaimana kita mengidentifikasi masalah? Ya, kita harus menjawab pertanyaan ini. Apa yang membuat masalah? Siapa yang membuat masalah dan bagaimana pemecahannya? Ya. Ini saya ilustrasikan dengan where, who, what, why, how. Ini semua pertanyaan, problem. Ya. Where di mana, who siapa, what itu apa yang menjadi problem, why kenapa kok menjadi problem, how bagaimana kok bisa menjadi problem ya. Nah, ini mengidentifikasi masalah. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini harus kita jawab. Untuk apa sih kita mendesain sistem itu? Otomatis kan memperbaiki sistem yang ada atau membuat sistem yang baru. Nah, memperbaiki berarti ada yang salah dong, ada yang masalah dong. Ya. Jadi kita mengidentifikasi itu masalahnya apa sih? Sehingga mau dibuat sistem informasi akuntansi. Misalnya bagian keuangan. Ini contoh ya. Bagian keuangan sudah tidak mungkin mencatat dengan cara manual lagi. Kenapa? Ya karena transaksinya sudah lebih dari 100 transaksi setiap hari. Ya. Lebih dari 100, ya. Udah ratusan transaksi sudah nggak mungkin manual. Kenapa kok nggak mungkin manual? Karena semakin rumit, semakin banyak dokumen yang dibutuhkan. Ya, ada buku kas, ada buku piutang, ada buku utang, ada jurnal, ada macam-macam. Ya, sudah tidak mungkin kan kalau digunakan dengan cara-cara yang lama, yaitu menggunakan cara-cara manual atau tradisional. Ya ini salah satu kita mengidentifikasi masalah. Oh, masalahnya di bagian keuangan. Masalahnya di apa? Pencatatan transaksi. Ya, mengapa? Karena transaksi lebih dari 100. Terus bagaimana cara mencahkan masalahnya? Itu juga dicatat. Ya. Dicatat. Ya, kita menjawab pertanyaan ini untuk mengidentifikasi masalah itu. Ini penting dan itu untuk setiap bagian pemasaran, bagian logistik, bagian gudang, bagian keuangan, bagian akuntansi, bagian semua bagian. Jadi kita masing-masing bagian mengidentifikasi masalahnya. Tuh. Mengidentifikasi, kemudian memperkirakan kira-kira solusinya itu apa. Ya, dibuat detail. Nanti saya akan kasih contoh dokumen user requirement specification ya. Oke, saya lanjut. Setelah ini ya, mengidentifikasi masalah dengan menggunakan yang namanya user requirement specification dokumen. Dokumen spesifikasi kebutuhan pengguna. Ini kalau di Indonesia kan itu. Jadi ada dokumen yang mengidentifikasi, ada dicatat di situ. Bagian namanya siapa, bagian apa, kebutuhannya apa, masalahnya apa, mungkin mau dibuatkan apa. Itu ada di user requirement specification dokumen. Ya, jadi sebuah dokumen yang berisikan spesifikasi yang diharapkan oleh pengguna dari sistem yang akan dibangun. Jadi apa yang diinginkan oleh pengguna dituangkan dalam dokumen user requirement specification ini.
Ya, kendalanya apa, itu semuanya detail di situ. Nanti saya akan kasih contoh membuat user requirement specification. Ya, ini penting sekali. Ya, dokumen ini penting sekali. Jangan sampai Anda membuat sistem tanpa menggunakan dokumen ini. Ya, saya akan kasih contoh. Saya upload di e-learning nanti dokumennya. Nanti Anda bisa Anda gunakan sebagai contoh. Ya, saya akan kasih yang format Word biar Anda bisa merubah isinya. Ya, ini untuk Anda. Jadi kalau Anda mau mendesain sistem, Anda pakai ini. Ya, saya kasih. Anda ikutin aja itu. Ya, Anda ikutin, Anda pahami apa yang saya ajarkan, kemudian Anda terapkan. Ya. Oke, nanti saya akan kasih tugas untuk masing-masing kelompok. Oke. Baik. Saya lanjut. Tahap kedua, memahami kerja sistem saat ini atau existing. Setelah kita memahami problem, ya, menganalisa masalah, yang kedua, sistem yang saat ini seperti apa sih? Tahap yang kedua itu seperti itu. Ya. Biasanya langsung saat itu pada saat kita interview, wawancara, kita bawa user requirement, kita juga membahas tentang sistem yang saat ini berjalan ke masing-masing bagian. Bagaimana sistemnya, apa aja sistem yang ada sekarang, kemudian kelebihan sistem ini apa, kekurangannya sistem ini apa, itu kita harus tahu. Ya, jangan kita nggak tahu, karena penting sekali kita tahu. Kenapa? Agar tidak membuat sesuatu yang sudah ada. Jangan sampai Anda membuat sesuatu yang sudah ada dan lebih jelek. Nah, ini yang jadi masalah. Itu apa, Mubazir? Yang sudah ada dan bagus, tinggal mau di-upgrade, ditingkatkan ataukah dipertahankan yang sudah ada. Yang belum ada ya dibuat baru. Ini pentingnya kita memahami sistem yang ada saat ini yang berjalan, kecuali kalau di perusahaan tersebut atau di instansi tersebut belum ada sistem yang berjalan sama sekali. Nah, ini baru sama sekali. Anda tidak perlu memahami kerja sistem yang ada secara sistem, secara teknologinya ya. Karena kan tidak ada. Sistem manualnya aja yang harus Anda pahami. Prosedur manualnya yang Anda pahami. Oke. Ini yang tahap kedua. Oke. Lanjut. Nah, ada 7 poin dalam Anda memahami kerja sistem saat ini. Ya. Anda harus tentukan jenis apa yang mau Anda teliti. Ya. Yang Anda mau pahami itu apa sih? Ya. Dengan cara apa? Jenisnya apa? Mau wawancara, mau pengamatan, ya, mau dengan data, mau dengan studi banding, silakan. Yang kedua, merencanakan jadwal penelitian. Kapan mau dimulai, kapan mau diakhiri. Ya. Kemudian ketiga, mengatur jadwal wawancara, interview. Anda harus atur jadwalnya, Anda buat timeline. Untuk bagian marketing, tanggal sekian sampai tanggal sekian, ya. Untuk bagian pengadaan sekian tanggal sekian, bagian gudang tanggal sekian sampai tanggal sekian, bagian keuangan tanggal sekian sampai tanggal sekian, dan seterusnya. Itu Anda harus atur jadwalnya, ya, tidak boleh tidak. Kenapa? Dengan mengatur jadwal, ya, Anda itu punya planning, rencana. Dan setiap bagian belum tentu kan mereka siap saat bisa. Jadi kalau ada jadwal, mereka udah tahu kapan mereka harus menyiapkan data, kapan mereka harus menyiapkan kebutuhan yang akan ingin dibuat.
buatkan sistemnya. Kemudian yang keempat, mengatur jadwal pengambilan sampel. Maksudnya ini pengambilan sampel itu misalnya Anda butuh data nih, data penjualan misalnya, ya. Kapan mau Anda ambil data penjualan tuh sampel? Mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa penjualannya, transaksinya. Ya. Terus kemudian Anda bandingkan dengan Anda trace dengan sistem yang lain. Oh, kalau pembelian sekian kok pengadaannya dari sekian sampai sekian juga. Accountingnya dari sekian sampai sekian. Untuk apa? Untuk mengetrace, ya. Dari mulai marketing, logistik, bagian gudang sampai ke keuangan tuh apakah sudah terintegrasi datanya atau belum? Ini pengambilan sampel. Kelima, membuat penugasan penelitian. Ya. Penugasan kapan, siapa yang mau ditugasi, untuk bertemu siapa, bagian apa, ini penting penugasan nih. Ya. Kemudian 6, membuat agenda wawancara. Agendanya apa? A, B, C misalnya. Ya, bahas tentang apa? Pertama, bahas tentang misalnya problem, 2 kebutuhannya, 3 sistemnya. Itu Anda harus buat agendanya. Ya. Anda harus buat tuan, harus Anda susun. Agendanya apa sih Anda mau wawancara ini? Makanya Anda butuh user requirement specification dokumen itu sebagai sebagai patokan buat Anda untuk wawancara. Ya. Kemudian yang ketujuh, mengumpulkan hasil penelitian. Setelah user requirement siap bagian dibuat, dikumpulkan hasilnya. Nanti akan kita buatkan laporan dan disimpulkan kebutuhannya seperti apa. Ini tahapannya untuk memahami kerja sistem yang ada saat ini. Nah, tahap ketiga, menganalisa sistem. Ya, tadi yang pertama menganalisa masalah, yang kedua tadi memahami sistem yang ada saat ini, yang ketiga menganalisa sistem. Ya, ini kita mulai menganalisa ini setelah dokumen data-data sudah terkumpul, kita mulai menganalisa. Kelemahannya bagaimana, distribusi pekerjaannya bagaimana. Distribusi pekerjaan, kalau kita ngomong distribusi pekerjaan, kita nggak lepas dari namanya flow, data flow diagram, ya. Kemudian yang namanya workflow, yang namanya bisnis proses model gitu, itu di tahap analisa sistem. Ya, kemudian pengukuran pekerjaan dengan apa kita ngukurnya? Ya, prosentase atau dengan apa? Ya, kemudian menganalisa kehandalan. Kehandalan sistem yang ada apa sekarang? Ya, yang tadi kelemahan, kemudian kehandalan juga kita analisa. Ya, dari dokumen-dokumen user requirement itu kan terkumpul, kita mulai menganalisa itu semua data yang terkumpul. Ya. Kemudian menganalisa dokumen-dokumen tadi, kemudian menganalisis laporan yang akan dibuat, ya, menganalisis teknologi yang ada dan yang akan mau diterapkan. Kemudian kebutuhan informasi pemakai itu apa, manajemen butuh apa, laporan manajemen puncak butuh apa, butuh aplikasi reporting misalnya, ya, butuh business intelligence misalnya. Butuh data warehouse misalnya, itu kebutuhan sistem. Ya. Transactional system untuk yang di level yang bawah. Kemudian untuk pengambilan decision support system, ini kita tentukan di sini, di analisis sistem ini. Ya. Yang terakhir baru membuat laporan hasil analisis. Ini loh yang dibutuhkan, ini loh kelemahan sistem yang ada, ini loh bagaimana pekerjaan akan didistribusikan. Ya, ini loh sistem yang dibutuhkan. Dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan, laporan apa yang dibutuhkan untuk masing-masing bagian. Itu dituangkan semua di laporan hasil analisis. Ya. Ini tahap yang ketiga. Tahap keempat,
membuat laporan sistem. Anda bisa lihat di bukunya ini ya, Jogianto ya, sebagai bahan Anda untuk membuat laporan itu ada contohnya, karena banyak ya. Kalau saya masukkan slide tak mungkin ya. Di halaman 151 ya, hasil analisis sistem. Tapi intinya poinnya ada 8 ini ya dalam buat laporan sistem. Yang pertama, alasan apa membuat analisis sistem ini, alasannya apa. Kemudian yang kedua, permasalahannya disebutkan di situ. Yang ketiga, identifikasi penyebab masalahnya apa, identifikasi titik keputusan apa yang mau dibuat, memecahkan masalah apa yang mau dipecahkan dengan cara apa ya. Kemudian riset atau penelitian yang sudah dilakukan ya, termasuk interview dan wawancara dan sebagainya ya. Kemudian termasuk ini apa, pengamatan ya, survei dan sebagainya. Yang keenam, hasil analisisnya seperti apa. Hasil analisis yang sebelumnya Anda buat yang di tahap ketiga itu ya. Kemudian kesimpulan dari analisis dan 8 rekomendasi umum. Apa yang mau Anda rekomendasikan ya kepada manajemen untuk perbaikan sistem ya. Jadi ini tahapan analisis sistem, ada 4 ya. Nah, nanti contoh daripada laporan sistem Anda lihat di halaman 151 di bukunya Jogianto. Oke. Baik. Cukup sekian penjelasan saya di pertemuan ketiga ini. Jika ada pertanyaan silakan. Seperti biasanya Anda bisa japri atau WA ke saya. Kita bisa diskusi. Bahkan juga bisa kita Zoom, bisa. Silakan kapan aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.